Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aulia Ramadinda Siregar. I'm from class 5C from English Language Education. Now here I want to explain about the lesson plan that I made for SMA class 11. This is about congratulation, and for the skill is speaking and listening. Okay, without any further ado, let's begin the explanation. Okay, in this explanation, I'm gonna practice code switching. For the first is perkenalannya, yaitu dari School Education atau unit itu di SMA N1 Longikis. Subjek materialnya adalah bahasa Inggris. Kelasnya kelas 11 semester 1. Subject matter-nya itu tentang congratulation. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Dan skill yang didapat adalah listening dan speaking. Oke, untuk basic competence itu adalah pertama, grateful for opportunity atau learning English as language invitation, atau mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa pengantar, komunikasi internasional yang mewujudkan dalam semangat belajar, kemudian menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman-teman. Ada menganalisa fungsi sosial struktur teks, unsur kebahasaan dari ungkapan selamat, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian ada indikator of competence achievement atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, merespon tentang ekspresi ucapan selamat. Yang kedua, menyusun ungkapan ucapan selamat. Dan ketiga, mengungkapkan ucapan selamat. Kemudian ada purpose material atau tujuan pembelajaran. During after learning process, student can. Jadi di sini selama proses pembelajaran sebelum atau sesudah, siswa dapat merespon tentang ekspresi ucapan selamat, menyusun ungkapan selamat, dan mengungkapkan ungkapan selamat. Kemudian ada learning material. Learning material adalah materi pembelajaran yang mana ini tuh adalah expression of congratulation. Jadi expression of congratulation is an expression that we use give congratulatory utterance atau ucapan selamat when someone success or something. Oke, selanjutnya ada the expression of congratulation and the response. Jadi di sini ada ucapan selamat dan respon dari ucapan tersebut atau jawaban dari ucapan tersebut. Pertama ada I be the first to congratulate you on. Jawabannya it's very good of you to say so. Terus kedua ada I like to congratulate you on. Terus responnya how nice of you to say so. Seperti itu sampai terakhir. Di paling terakhir ada congratulations on, dan jawabannya nothing to it actually. Okay, for the next is on what circumstance we can use expressive on the congratulation. Jadi di sini tuh apa sih circumstance we use the expression of congratulation? We can congratulate someone for their birthday, have a nice dream, have a good trip, winning some competition, get nice score, and wedding day, or many others about utterance that we can use congratulation. Okay, for the next is example of congratulation dialog. Jadi di sini ada dialog tentang congratulation. Jadi salah satu kalimat atau percakapan di sini menggunakan salah satu utterance dari congratulation. Di sini ada percakapan antara Adit dan Dinda, di mana Adit bertanya, I heard you passed the national exam yesterday. Kemudian Dinda menjawab, yes, that good. Where you are hurt. Jadi Dinda balik nanya, dapat kamu tuh dari mana? Kemudian Adit membalas, Aul told me last night I like to congratulate you for passing exam. Jadi di sini dia ngomong kalau dia tuh mau memberi selamat kepada si Dinda karena udah melewati ujian itu. Dari kata I like to congratulate you for passing exam. Di sini Dinda hanya balasnya sesuai dengan responding yang tadi ya, yang di awal sudah saya jelaskan, yaitu how nice of you to say so. Seperti itu. Kemudian Adit menjawab, by the way, I hope to help my father for do my car. See you later. Kemudian ini balas see you. Ya, seperti itu. Salah satu contoh mudahnya yang mungkin pasti anak SMA kelas 11 bisa memahaminya.
Okay, next is learning methods. Jadi metode pembelajarannya, as usually we use a scientific approach, power of 12 role play. Kemudian materinya dapat dari buku-buku bahasa Inggris dari Kamus Inggris, kemudian ada dari YouTube, dan dimana ada juga dari beberapa akun-akun yang mengajarkan tentang speaking, listening, or something that berkaitan dengan congratulations. Oke, selanjutnya ada media, tools, source, and material. Jadi ini adalah media, alat, dan sumber pembelajaran, di mana media kita menggunakan teks dalam kartu, alat pembelajarannya yaitu laptop, handphone, speaker, dan paper. Sumbernya yang kembali ke buku-buku sama channel YouTube yang sudah saya sebut di awal. Okay, for the next is step for learning atau langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah pembelajaran itu ya seperti pada umumnya. Pertama, peserta didik dapat merespon dalam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan pertanyaan dari guru hubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian kedua, peserta didik menerima informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di sini langkah-langkahnya, siswa memperhatikan beberapa pesan yang berisi ucapan selamat dan berbagai sumber, film, tab, surat kabar, dan majalah. Itu tuh mengamati. Kemudian siswa membaca contoh-contoh teks, pesan berisi ucapan selamat tersebut dengan benar dan lancar. Itu juga mengamati. Kemudian bagian mengamati ada dengan bimbingan dan arahan guru untuk siswa mengidentifikasi ciri-ciri pesan yang berisi ucapan maupun selamat sebagai fungsi sosial, struktur test, dan unsur kebahasaan. Itu tuh masuk dalam mengamati. Kemudian ada menanya. Dengan menanya ini, bimbingan atau arahan guru siswa mempertanyakan antara dari lain perbedaan antara berbagai pesan berisi ucapan selamat dan bahasa Inggris. Jadi siswa diarahkan oleh guru untuk bisa membedakan. Jadi mereka tuh nanti akan menanyakan kepada guru bagaimana sih perbedaannya dalam menggunakan kata ucapan selamat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dari yang sudah saya jelaskan masih ada di bagian mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yang mengasosiasi itu membandingkan berbagai ucapan selamat. Jadi membandingkan yang ucapan selamat untuk pernikahan, kesuksesan, atau ucapan selamat kelulusan sekolah itu berbeda. Kemudian mengasosiasi, siswa memperoleh balikan atau feedback dari guru dan teman-teman dengan hasil analisis yang disampaikan dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir ada mengomunikasikan, siswa berkreasi membuat teks ucapan selamat dan menyampaikan di depan guru dan teman untuk mendapatkan feedback. Jadi kayak mereka berusaha untuk menyebutkan atau mengatakan kalimat selamat di depan kelas sebagai feedback. Jadi nanti guru akan mengkoreksi benar atau salahnya ucapan selamat tersebut, seperti itu. Okay guys, maybe until here the explanation about lesson play that I made for class 11 in SMA. I'm so sorry for my fault. Thank you. See you next time. Bye.